hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja dalam lingkungan kerja, atau hubungan antara buruh dan bos, atau hubungan antara buruh dengan perusahaan, atau juga bisa antara serikat pekerja atau kelompok buruh dengan perusahaan. Jadi bisa individual buruh, atau satu buruh dengan bos, atau satu buruh dengan perusahaan. Bisa juga satu kelompok buruh atau serikat pekerja dengan perusahaan. Nah, biasanya agar hubungan industrial ini berjalan dengan baik, tentu ada yang namanya kesepakatan antara pihak atau adanya perjanjian untuk menghindari konflik. Jadi selalu ada perjanjian antara buruh dan atau serikat buruh dengan perusahaan. Nah, fokus dari hubungan industrial ini adalah untuk menciptakan hubungan yang efektif antara seorang pekerja dengan pekerja yang lainnya, dan antara kelompok pekerja dengan pengusaha. Jadi biasanya hubungan industrial ini mengatur antara bahkan antar anggota di serikat pekerja itu juga diatur dalam hubungan industrial. Dan hubungan industrial ini biasanya sebagai tempat untuk aspirasi, atau misalkan ada masukan atau ada kritik atau ada saran antara pekerja dan perusahaan, itu disampaikan melalui hubungan industrial ini. Serikat pekerja, dari tadi saya membahas tentang atau berbicara tentang serikat pekerja. Sebenarnya apa sih serikat pekerja itu? Serikat pekerja adalah organisasi pekerja yang menggunakan tindakan kolektif untuk memenuhi keinginan anggotanya, meliputi upah dan kondisi kerja. Jadi di sini itu organisasi yang menaungi atau melindungi para buruh, itu disebut sebagai serikat pekerja. Nah, serikat pekerja ini akan mewakili anggota mereka dengan cara melakukan negosiasi dengan manajemen, baik itu tentang gaji, waktu, dan masalah kondisi kerja lainnya, termasuk juga dalam hal pemahaman dan administrasi tentang kontrak kerja selama jangka waktu kontrak. Jadi hal apapun yang berkaitan tentang ketenagakerjaan ini akan ditampung oleh serikat pekerja. Nah, serikat pekerja itu ada dua jenisnya. Yang pertama, industrial union atau serikat pekerja industri. Jadi serikat pekerja ini anggotanya semua pekerja-pekerja yang ada di perusahaan dalam satu industri. Jadi misalkan ada industri rokok, ya berarti serikat pekerja rokok gitu. Nah, itu yang jadi anggota adalah semua karyawan yang bekerja di pabrik rokok. Nah, itu namanya serikat pekerja rokok. Nah, kalau yang kedua, craft union atau serikat pekerja keahlian atau profesional. Misalkan gini, ada yang namanya teknisi mesin misalkan gitu. Nah, ketika teknisi mesin ini menciptakan serikat pekerja, misalkan serikat pekerja teknisi mesin. Jadi yang masuk ke situ adalah semua teknisi mesin, baik dari industri yang sama maupun tidak. Misalkan ada di industri kapal, yang satunya di industri base misalkan gitu. Nah, kan itu kan beda industri. Nah, tetap karena mereka adalah teknisi mesin, jadi mereka satu serikat pekerja, bisa juga kayak gitu. Kemudian alasan seseorang mengapa bergabung atau membentuk serikat pekerja, yang pertama biasanya untuk adanya jaminan kerja. Yang kedua, ia ingin kondisi kerja yang aman dan sehat, dan jalur komunikasi kepada pihak manajemen, dan menginginkan adanya kompensasi yang adil. Jadi dia ingin punya wadah, dia ingin ada organisasi yang menaungi dia ketika dia ingin protes atau dia ingin menyampaikan aspirasi ke manajemen, maka ada organisasi yang menaunginya. Maka itulah alasannya kenapa dia masuk ke serikat pekerja. Nah, tapi misalkan ada konflik, misalkan serikat pekerja punya mengajukan tuntutan atau ingin menyampaikan aspirasi ke manajemen perusahaan tapi ditolak, atau mungkin ada crash antara serikat pekerja dan perusahaan, maka akan dilakukan yang namanya tawar-menawar kolektif atau collective bargaining. Nah, di situ definisinya dari tawar-menawar kolektif adalah proses di mana perwakilan organisasi bertemu dan berusaha mendiskusikan kontrak dengan wakil pekerja. Jadi di sini akan ada diskusi tentang masalah yang dihadapi. Nah, ada tiga tipe dasar tentang tawar-menawar kolektif. Yang pertama, tawar-menawar distributif, terjadi ketika ada konflik
dan ada pihak yang menang kalah. Jadi di sini waktu ada konflik itu ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Itu yang disebut sebagai tawar-menawar distributif. Tapi kalau tawar-menawar integratif terjadi ketika kedua pihak menghadapi masalah biasa dan mengarah pada menang-menang, jadi disebut sebagai win-win solution. Jadi wis enak-enakan aja kayak gimana, itu disebut sebagai tawar-menawar integratif. Tapi kalau tawar-menawar konsesi atau persetujuan terjadi ketika suatu masalah penting dikembalikan pada manajemen. Jadi kalau misalkan ternyata ada permasalahan tapi buruhnya sendiri nggak bisa kasih solusi, maka dikembalikan lagi ke perusahaan. Wis terserah perusahaan mau kayak gimana. Itu yang disebut sebagai tawar-menawar konsesi atau persetujuan. Nah, taktik yang umum dilakukan pada tawar-menawar kolektif, jadi kan pasti saya yakin kedua belah pihak berusaha untuk bisa menang, gitu kan. Nah, strategi yang digunakan itu ada 5. Yang pertama, konflik base atau berdasarkan konflik. Itu biar mereka bisa menang, keduanya biasanya nggak mau kalah. Jadi pokoknya kamu harus nurut mauku. Nah, itu disebut sebagai konflik base. Tapi kalau armed truce atau gencatan senjata, itu biasanya kedua pihak melihat pihak lain sebagai lawan. Jadi akhirnya mungkin mereka berdua sepakat, ya udah deh, kita sekarang damai aja gitu. Nah, tapi dan mereka cenderung untuk menyalahkan hal lain, kenapa kok sampai terjadi konflik itu. Nah, itu disebut sebagai gencatan senjata. Atau power bargaining, tiap pihak memandang pihak lain dalam posisi yang seimbang. Jadi ini biasanya akan mengarah ke win-win solution kalau pakai power bargaining. Tapi kalau accommodation atau akomodasi, kedua pihak masing-masing menyesuaikan tuntutan dengan pihak lain. Jadi misalkan gini, aku maunya kayak gini, kamu maunya kayak gimana gitu. Terus yaudah enaknya kayak gimana. Nah, itu akomodasi. Jadi lebih ke dua-duanya sama-sama mengutarakan keinginan. Nah, itu yang disebut sebagai akomodasi. Bedanya dengan power bargaining, kalau yang tadi kedua belah pihak tidak mengutarakan keinginannya kedua belah pihak apa, langsung aja cari jalan tengahnya apa, kayak gitu. Nah, kalau cooperation itu tiap pihak menerima pihak lain sebagai rekan kerja. Jadi istilahnya mereka lebih ke nggak jadi berantem kayak gitu. Itu lebih ke kerjasama. Tawar menawar kolektif ini memperhatikan banyak aspek gitu kalau mau melakukan ini. Yang pertama dilihat dari segi sentimen publiknya kayak gimana, kemudian tema diskusinya gimana, terus kemudian kondisi pendahulunya gimana, peraturannya yang ada sekarang gimana, tujuan pihak yang berunding bagaimana, dan kondisi ekonominya bagaimana. Jadi kalau mau melakukan tawar menawar ini harus dilihat banyak aspek. Ada 6 aspek itu yang harus diperhatikan. Kemudian tapi kadang kalau misalkan udah berunding tapi ternyata berundingnya itu nggak mencapai kesepakatan, malah tetap berantem kayak gitu. Nah, hal-hal yang harus dilakukan itu apa saja? Nah, di sini dibagi menjadi dua bagian, yang harus dilakukan oleh serikat pekerja apa dan yang harus dilakukan oleh manajemen apa. Yang harus dilakukan oleh serikat pekerja itu ada 3 jenis yang bisa dilakukan. Yang pertama, mogok. Jadi pekerja berhenti bekerja untuk beberapa hari secara bersamaan, itu yang disebut sebagai mogok. Yang kedua, boykot, tidak mau membeli barang perusahaan. Jadi misalkan dia kerja di pabrik mie instan gitu, terus dia melakukan boykot, mereka semua yang ada di serikat pekerja nggak akan membeli produk perusahaannya, itu disebut sebagai boykot. Kalau ada juga tindakan yang dilakukan, misalkan karena dia ngambek, melakukan mempublikasikan tuntutan, itu biasanya lewat media massa. Jadi dia mungkin ngundang wartawan untuk ngeliput kalau mereka tuh punya masalah kayak gitu. Itu yang disebut sebagai mempublikasikan tuntutan. Itu yang bisa dilakukan dari segi serikat pekerja. Tapi yang bisa dilakukan oleh manajemen itu juga ada 3. Yang pertama, lockouts atau larangan bekerja. Jadi ya udah gini, ya udah kalau kamu memang nggak mau nurut sama aku, ya udah kamu nggak usah kerja. Nah, itu yang disebut sebagai larangan bekerja. Atau malah lebih ekstrim lagi, penggantian permanen, dipecat. Jadi karena kamu nggak mau nurut, tak pecat. Nah, itu juga bisa dilakukan. Atau yang bisa dilakukan oleh manajemen adalah cenderung untuk lebih ke dia mau untuk yaudah rundingan lagi. Itu cara yang dilakukan oleh manajemen. Lah, tapi rundingan yang kedua, karena memang kedua belah pihak tidak memenuhi atau tidak bertemu kata sepakat, maka biasanya
dia menggunakan pihak ketiga, dia meminta bantuan dari pihak ketiga untuk menengahi permasalahan. Nah,